Shalom sahabat Rema GKI Klaten. Senang sekali saya Pendeta Dina dari GKI Banyumas saat ini dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku sahabat Rema yang terkasih, tema kita hari ini adalah pengharapan di tengah badai. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Saudaraku, sudah kurang lebih 75 hari kita tidak beraktivitas di gereja. Ya, kita tidak beraktivitas di gereja. Tetapi aktivitas bergereja kita tetap kita lakukan. Meskipun itu kita lakukan dari rumah kita masing-masing. 75 hari ini bukan waktu yang sebentar. Dan bahkan kita juga tidak tahu sampai kapan semuanya ini akan berakhir. Beberapa orang sudah mulai mengeluh, bahkan ada yang akhirnya memutuskan untuk nekat keluar karena sudah teramat bosan berada di dalam rumah. Saudaraku, pandemi COVID-19 membuat semua rencana kehidupan kita menjadi ambyar, hancur berantakan. Semua hal yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ternyata harus diundur, harus diubah, bahkan kita harus mengubur dalam-dalam rencana tersebut. Misalnya saja, ada orang yang sudah merencanakan pesta pernikahan jauh-jauh hari, namun dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau rencana tersebut harus diundur. Bahkan kita bisa melihat dalam kehidupan bergereja, saya rasa banyak program-program gereja tidak dilakukan sebagaimana yang sudah dirancangkan sejak awal tahun program. Tidak hanya itu, bahkan rencana-rencana transaksi perdagangan pun harus dihitung ulang, karena pasti banyak yang berubah karena dampak dari pandemi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini, yang bisa saya katakan kepada saudara, hanya jangan menyerah. Jangan menyerah ini juga yang dicoba oleh Paulus untuk dia katakan kepada para penumpang dan awak kapal yang kurang lebih sebanyak 276 orang saat itu, yang saat itu mereka sedang dalam kondisi di mana mereka berhadapan dengan badai. Badai yang begitu dahsyat sampai beberapa hari lamanya, bahkan mereka tidak bisa melihat matahari maupun bintang-bintang. Gelap, angin begitu dahsyat. Bahkan mereka pun mulai merasa putus harapan untuk selamat. Dalam situasi seperti ini, Paulus tidak ikut-ikutan putus asa. Ia memberikan semangat agar mereka bertabah hati dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Dan ketika kapal itu bersauh di tengah laut, Paulus mengajak mereka untuk makan dengan mengucap syukur. Maka kuatlah hati semua orang itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, badai hidup seringkali memang tidak terhindarkan. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi badai, itulah yang menjadi penting. Saat ini kita juga sedang menghadapi badai kita,
yaitu pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang terdampak dari pandemi ini. Misalnya saja, usaha yang telah dirintis selama bertahun-tahun mengalami kerugian akibat pandemi ini. Ada sebagian orang yang mulai terancam atau bahkan sudah kehilangan pekerjaannya. Kegagalan demi kegagalan menimpa kehidupan kita, sehingga untuk menghadapi hari esok saja rasanya sudah tidak sanggup lagi. Saudaraku, permasalahan yang kita hadapi bukan hanya soal pandemi saja, tetapi juga berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan psikis yang mengikuti pandemi ini. Bahkan badai itu bisa saja muncul dalam rupa ketidakharmonisan hidup dalam keluarga kita. Dengan situasi yang seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap bersemangat. Kita harus meyakini bahwa kita tidak sendirian. Orang-orang di seluruh dunia ini juga menghadapi pergumulan yang sama dengan kita. Tapi ingatlah bahwa hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Di tengah badai seperti ini, Tuhan adalah batu karang perlindungan kita. Jika Paulus sungguh-sungguh merasakan tangan Tuhan yang memimpin dan melindungi mereka di tengah-tengah badai di lautan luas yang ganas, maka percayalah bahwa tangan Tuhan jugalah yang akan memimpin dan melindungi kita melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bahwa kehidupan yang kami jalani saat ini, kami sedang berhadapan dengan badai yang kami lalui. Kiranya Tuhan memberikan kami iman dan pengharapan yang sungguh-sungguh hanya kepadamu. Dan Tuhan juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga kami bersama-sama boleh melewati pandemi COVID-19 ini dengan pengharapan yang teguh bahwa Tuhan yang akan memimpin dan melindungi kami melewati situasi yang ada. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar di rumah sakit, baik dia sebagai PDP atau sebagai pasien positif COVID-19. Kiranya Tuhan menguatkan mereka agar ruang-ruang isolasi tersebut Tuhan berkati menjadi ruang pengharapan bagi mereka untuk tetap bertahan. Beri hikmat kepada mereka Bapa, dan juga kami menyerahkan pemerintah bangsa Indonesia agar Tuhan memampukan mereka untuk dapat mengambil kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan menjaga dan melindungi kami semua, juga termasuk di dalamnya dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan yang bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, berjuang dan bertaruh bagi raga yang lain. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman kami agar kami boleh tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.